Halo, bertemu lagi di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Kali ini kita akan mempelajari tentang stres dalam kerja. Stres dalam kerja merupakan penyakit global yang bisa melanda siapa saja. Sebagian besar pernah mengalami stres, meski pada tataran yang paling ringan sekalipun. Kata stres seringkali digunakan untuk menunjukkan gejala atau fakta yang kadang tidak sama atau bahkan beda sama sekali. Bagi sebagian orang, stres adalah suatu kesatuan fisik yang berkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Sedang bagi sebagian yang lain, stres dianggap sesuatu yang bersifat subjektif dan hanya berhubungan dengan kondisi psikologis dan emosional seseorang. Pengertian stres menurut Greenberg yaitu reaksi-reaksi emosional dan psikologis yang terjadi pada situasi di mana tujuan individu mendapat halangan dan tidak bisa mengatasinya. Adapun menurut Emmott, respon aditif yang merupakan karakteristik individual dan konsekuensi dan tindakan eksternal, situasi atau peristiwa yang terjadi baik secara fisik maupun psikologis. Adapun untuk sumber stres yaitu bisa dari faktor lingkungan kerja. Faktor lingkungan kerja dapat berupa kondisi fisik, manajemen kantor, maupun hubungan sosial di lingkungan pekerjaan. Kemudian faktor personal. Faktor personal bisa berupa tipe kepribadian, peristiwa atau pengalaman pribadi, maupun kondisi sosial dan ekonomi keluarga di mana pribadi berada dan mengembangkan diri. Stres biasanya melanda pada orang yang memiliki kepribadian tipe A dengan ciri-ciri yaitu sering merasa diburu-buru dalam bekerja, tidak sabaran, konsentrasinya multitasking, cenderung tidak puas terhadap capaian hidup, cenderung berkompetisi dengan orang lain meskipun dalam situasi biasa. Kondisi kerja yang dapat menimbulkan stres yaitu 1. Tidak adanya dukungan sosial 2. Tidak adanya kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di kantor 3. Adanya pelecehan seksual 4. Kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja fisik ini bisa berupa suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin, terlalu sesak, kurang cahaya, dan lain sebagainya. 5. Yaitu manajemen yang tidak sehat. Keenam, bisa dari tipe kepribadian, kemudian peristiwa atau pengalaman pribadi. Adapun indikasi fisik, pengaruhnya terhadap fisik dari stres yaitu serangan jantung, tekanan darah tinggi, kemudian juga berpengaruh pada sistem pencernaan dan organ yang dipakai, radang usus besar, sembelit. Adapun indikasi psikologis, simptomnya sebagai berikut, yaitu kecemasan, ketegangan, kebosanan, ketidakpuasan dalam bekerja, iritabilitas, dan kebiasaan menunda-nunda. Indikasi perilaku. Perubahan perilaku terjadi pada diri manusia sebagai usaha mengatasi stres. Usaha mengatasi stres dapat berupa perilaku melawan stres itu sendiri atau berdiam diri. Gejala stres. Gejala individu yang mengalami stres antara lain bekerja melewati batas kemampuan, keterlambatan masuk kerja yang sering, ketidakhadiran pekerjaan, kesulitan membuat keputusan, kesalahan yang sembrono, kelalaian dalam menyelesaikan pekerjaan, lupa akan janji yang telah dibuat, kesulitan berhubungan dengan orang lain, kerisauan tentang kesalahan yang dibuat, dan menunjukkan gejala fisik seperti pada alat pencernaan, tekanan darah tinggi, radang kulit, radang pernafasan. Adapun manajemen stres dalam organisasi atau perusahaan, 1. Perusahaan bisa melakukan perubahan fungsi dan struktur organisasi seperti melakukan desentralisasi. 2. Melakukan perubahan pada pekerjaan-pekerjaan tertentu. 3. Dapat melakukan program, misalnya kesegaran jasmani bersama, yang dikelola secara resmi oleh pihak perusahaan. Itulah pembelajaran kita hari ini untuk materi stres kerja. Sampai jumpa lagi pada topik lainnya dalam mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi.